I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 sebagai pembedah akan membedah satu buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara. Di sini mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua pengertian karakter, yang ketiga pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saya Marisa Nur Asuti dengan NIM 25201215. dan pengertian karakter akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya lagi, yaitu Saya Enisa Nur Fajar Inayati dengan NIM 25201214. dan pengertian pendidikan karakter akan saya jelaskan sendiri, yaitu Ahmad Sani Nailul Akmalia Taufiki dengan NIM 25201213. Di sini saya akan membedah tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen vital dalam membangun kualitas bangsa yang berfungsi sebagai proses internalisasi budaya, bimbingan sadar, serta upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan masyarakat. Sebagai jantung pendidikan, kurikulum memegang peranan sentral dalam menciptakan agen perubahan yang diperkuat oleh peranan profesional guru dalam membimbing dan mengevaluasi peserta didik demi masa depan yang gemilang. Secara yuridis sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha terencana untuk mengembangkan potensi spiritual, pengendalian diri, dan akhlak mulia yang sejalan dengan pandangan Foster bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan karakter sebagai identitas diri yang matang. Pentingnya menuntut ilmu ini pun ditegakkan oleh teologis dalam surah Al-Mujadah ayat 11 yang menjanjikan pengangkatan derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu, karena ilmu merupakan sekadar penambahan wawasan, melainkan kunci utama dalam menyelesaikan sebagai problematika kehidupan secara efektif dan efisien. Di sini saya akan melanjutkan pada poin pengertian karakter. Pada bagian ini, buku menjelaskan bahwa karakter berasal dari kata karakter yang berarti watak atau sifat yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Penulis ingin menegaskan bahwa karakter bukan hanya soal perilaku yang terlihat, tetapi juga berkaitan dengan sikap batin seseorang. Selanjutnya, buku mengutip pandangan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa karakter adalah budi pekerti yang menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak hingga mendorong seseorang untuk bertindak. Di sisi lain, menurut Alport, karakter dipahami sebagai gambaran penilaian terhadap kepribadian seseorang secara menyeluruh. Bab ini juga menjelaskan bahwa karakter terbentuk melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Proses tersebut mencakup pengetahuan tentang kebaikan, perasaan, mencintai kebaikan, serta tindakan nyata dalam berbuat baik. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menariknya, pembahasan karakter dalam buku ini juga dikaitkan dengan nilai spiritual, khususnya ajaran dalam surah An-Nahl ayat 90, yaitu yang menekankan pentingnya bersikap adil, berbuat kebajikan, dan menjauhi kemungkaran. Dari sini, buku menegaskan bahwa karakter adalah identitas diri yang terbentuk dari nilai-nilai kebaikan dan tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. di sini saya akan melanjutkan pembedahan dengan
penjelasan pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter hadir sebagai solusi atas kegagalan sistem pendidikan konvensional yang terjebak dalam krisis multidimensional, di mana pembaruan kurikulum dan peningkatan fasilitas terbukti belum mampu memberantas dekadensi moral seperti kecurangan akademik dan hilangnya etos kerja. Sebagai sebuah gerakan kebangkitan yang dipelopori oleh Thomas Likona, pendidikan karakter didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk membantu peserta didik memahami, mencintai, dan mempraktekkan nilai-nilai etis melalui 3 unsur, yaitu melalui 3 unsur pokok: knowing the good, yang artinya mengetahui kebaikan; desiring our feeling the good, yaitu mencintai kebaikan; dan acting the good, yaitu melakukan kebaikan. Fokus utamanya bukan sekedar pada aspek kognitif, melainkan pada pembentukan habit atau kebiasaan yang berlandaskan pada 9 pilar karakter. 9 pilar karakter universal yaitu mulai dari cinta Tuhan, kejujuran, hingga toleransi yang diinternalisasikan dalam interaksi manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan lingkungan melalui peran profesional guru dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Pendidikan karakter bertujuan membina kompetensi batiniah siswa agar memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kematangan spiritual yang stabil, sehingga mereka mampu merespon setiap situasi kehidupan secara bermoral dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan karakter hadir sebagai solusi atas kegagalan sistem pendidikan konvensional yang terjebak dalam krisis multidimensional, di mana pembaruan kurikulum dan peningkatan fasilitas terbukti sebelum mampu memberantas dekadensi moral seperti kecurangan akademik dan hilangnya etos kerja. Sebagai sebuah gerakan kebangkitan yang dipelopori oleh Thomas Likona, pendidikan karakter didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk membantu peserta didik memahami, mencintai, dan mempraktikkan nilai-nilai etis melalui 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Fokus utamanya bukan sekedar pada aspek kognitif, melainkan pada pembentukan habit atau kebiasaan yang berlandaskan pada 9 pilar karakter universal, yaitu mulai dari cinta Tuhan, kejujuran, hingga toleransi yang diinternalisasikan dalam interaksi manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan lingkungan melalui peran profesional guru dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Pendidikan karakter bertujuan membina potensi batiniah siswa agar memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kematangan spiritual yang stabil, sehingga mereka mampu merespon setiap situasi kehidupan secara bermoral dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok pembedah, dan selanjutnya akan dibahas oleh kelompok pembahas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada video kali ini kita akan membahas generasi milenial.
dalam internalisasi karakter. Nusantara bab 4 pendidikan karakter. Selamat menyaksikan. Materi pertama itu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk manusia seutuhnya dan menentukan arah peradaban suatu bangsa. Secara konseptual, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai proses internalisasi nilai dan transformasi kepribadian. Dalam perspektif klasik, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara integral, intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan saat pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, termasuk kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa dimensi karakter dan moral merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu pendidikan Islam dan paradigma pendidikan Islam, pendidikan dipahami sebagai proses ta'dib, tarbiyah, dan taklim yang bertujuan untuk membentuk insan kamil, manusia yang seimbang antara akal, hati, dan perilaku. Pendidikan bukan sekadar mempersiapkan peserta didik untuk sukses secara akademik, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, menunjukkan bahwa ilmu harus berimplikasi pada kualitas moral dan amal. Dengan demikian, pendidikan adalah proses pembudayaan nilai dan pembentukan karakter yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana kurikulum, guru, dan lingkungan berpendidikan berperan sebagai instrumen strategis dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tentang pengertian karakter. Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Latin charakter yang berarti watak, tabiat, atau tanda khas yang melekat pada diri seseorang. Dalam konteks pendidikan, karakter merujuk pada kualitas moral dan etis yang menjadi dasar seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ki Hajar Dewantara memaknai karakter sebagai budi pekerti, yaitu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Dalam kajian psikologi, Gordon Allport memandang karakter sebagai evaluasi moral dari kepribadian seseorang, bukan sekedar temperamen bawaan, melainkan hasil pembentukan melalui proses panjang interaksi dengan lingkungan. Sementara itu, Thomas Lickona mengungkapkan bahwa karakter terdiri dari 3 komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan komitmen dan moral action. Dalam perspektif pendidikan Islam, karakter identik dengan akhlak. Akhlak bukan hanya sekedar perilaku yang tampak, melainkan manifestasi dari nilai yang telah dinternalisasi dalam hati dan pikiran. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan keadilan dan kebijakan serta melarang kemungkaran yang menjadi fondasi normatif pembentukan karakter luhur. Dengan demikian, karakter dapat dipahami sebagai identitas moral yang relatif stabil terbentuk melalui proses internalisasi nilai secara sadar dan berkesinambungan, yang kemudian menjadi landasan utama manusia dalam merespon berbagai situasi kehidupan
secara etis dan tanggung jawab. Pembahasan kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan respon atas kegagalan pendidikan modern yang terlalu menekankan aspek kognitif dan pencapaian akademik, sementara mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam berbagai kajian termasuk pendidikan Islam dalam guncangan post-truth dan generasi milenial dalam internalisasi karakter Nusantara. Ditegaskan bahwa krisis moral seperti kecurangan akademik, lunturnya kejujuran, dan melemahnya etos kerja merupakan dampak dari pendidikan yang kehilangan orientasi nilai. Thomas Lincona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai usaha sadar dan terencana untuk membantu peserta didik memahami, mencintai, dan melakukan nilai-nilai kebaikan. Pendidikan karakter tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi menekankan pembentukan kebiasaan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dan yang kondusif. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam tradisi pendidikan Islam, pesantren khususnya telah lama menjadi basis pendidikan karakter, sebagaimana diuraikan dalam pesantren salaf. Basis pendidikan karakter dan urgensitas pesantren dalam inovasi pendidikan. Sistem pendidikan pesantren menekankan keteladanan kiai, pembiasaan ibadah, disiplin kolektif, dan tanggung jawab sosial sehingga nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam keseharian santri. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dipahami sebagai proses holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan guru sebagai figur sentral yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan moral bagi peserta didiknya. Karakter pendidikan merujuk pada nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dan orientasi dari keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkarakter bukan hanya menghasilkan individu yang berkarakter, tetapi juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, humanisme, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, karakter pendidikan tercermin dalam integrasi antar ilmu dan akhlak. Pendidikan tidak boleh netral nilai, melainkan harus berpihak pada pembentukan manusia yang bermoral. Hal ini ditegaskan dalam agama, pendidikan tanggung jawab sosial pesantren, bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab sosial untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka terhadap problem kemanusiaan. Karakter pendidikan juga tercermin dalam kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kepribadian, metode pembelajaran yang dialogis dan humanis, serta evaluasi yang tidak semata-mata mengukur capaian akademik, tetapi juga perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Dengan demikian, pendidikan yang berkarakter akan melahirkan manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi secara konstruktif bagi bangsa dan peradaban. Dari keempat konsep pendidikan karakter dan karakter pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Pendidikan tanpa karakter akan melahirkan manusia cerdas tetapi rapuh secara moral. Sementara karakter tanpa pendidikan akan kehilangan arah dan sistematika. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter harus menjadi arus utama dalam sistem pendidikan nasional guna mewujudkan generasi berilmu dan berakhlak dan berdaya saing, sebagaimana visi beserta bangsa dan nilai-nilai luhur Islam. Demikian pembahasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan, memperluas cara pandangan, serta menumbuhkan apresiasi kita terhadap warisan intelektual dan moral umat Islam. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk menata masa depan. Dari peradaban Islam, kita belajar tentang pentingnya ilmu persatuan, toleransi, dan akhlak mulia dalam membangun masyarakat dan keadaban. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menghadirkan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.